Bab 1869. Melihat bahwa dia marah, Shaiyuan terus menggoda. Ya, aku berkata, kamu rusa, mengapa kamu begitu bodoh? Aku bodoh. Benar, cukup bodoh untuk mengancamnya dengan kita. Apakah menurutmu dia akan menganggapnya serius? Kata Shaiyuan itu sambil tersenyum, tetapi rusa merah sungai itu bersenandung, jika dia tidak peduli, aku akan menyelesaikanmu dulu. Selesaikan aku? Kalau begitu cepat dan jangan selesaikan saya. Kamu adalah cucuku. Kamu, diam. Rusa kuda Nil berada di ambang mengintip, dan manusia, satu persatu, duduk di sana dengan demensia, menyaksikan mereka bertengkar. Tapi Shaiyuan mengangkat bahu dan berkata, sudah kubilang, jika kamu ingin memulai, cepatlah, jika tidak, tidak ada kesempatan. Kuda Nil dan rusa sedang terburu-buru untuk memberi Shaiyuan telapak tangan. Pada saat ini, tali Shaiyuan 3 tiba-tiba lepas, dan Shaiyuan 3 segera bebas. Adegan ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi, dan Shaiyuan dengan cepat tiba di sisi Lintian, lalu tersenyum pada rusa merah sungai. Ya, aku berkata, cepatlah, atau tidak akan ada kesempatan. Tapi rusa sungai itu jelas tidak mau, dan mengancam, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan merobek mulutmu. Kenapa kamu merobek mulutku? Aku tidak main-main denganmu. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Lintian melihat sekeliling dan akhirnya menatap pilar batu hitam besar itu. Kemudian Lintian menatap pilar batu dan berkata, keluar. Sesosok muncul di pilar batu, tetapi kabur seperti pantulan, tetapi suara itu seperti seorang wanita. Beranikah kamu begitu kasar untuk mengganggu di sini? Wanita itu bertanya dengan aneh, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, itu perempuan. Kupikir itu paman bertopeng. Wah, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Datanglah padaku, kamu hanya punya 2 pilihan. Pilihan apa? Lintian berkata sambil tersenyum, dan wanita itu berkata, 1. Ketika saya orang percaya, seperti mereka, saya akan berkunjung sepanjang waktu. Dan 2. Saya akan ditinggalkan, dan saya akan diberi makan oleh hewan. Rusa kuda Nil dengan cepat berkata kepada wanita itu, Raja Gunung, aku akan memakannya. Tetapi wanita itu membenci. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain makan? Rusa kuda Nil berkata dengan canggung, Raja Gunung, keempat orang ini, bagaimana mengatakannya, juga memiliki pujianku. Kamu membawanya? Wanita itu bertanya, dan rusa kuda Nil ragu-ragu, elang ini membawanya. Wanita itu memandang Gargole dan berkata, jaga mereka. Tapi binatang elang itu ragu-ragu, Raja Pegunungan, aku tidak bisa. Tidak. Ya? Apakah kamu akan mengkhianatiku? Wanita itu segera berkata dengan dingin, dan elang itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lintian tersenyum dan berkata, dia telah diambil olehku, jadi jangan paksa dia. Wanita itu mengerutkan kening, lalu mengeluarkan mainan dan mengguncangnya, tetapi binatang elang itu baik-baik saja, tetapi rusa sungai tiba-tiba berguling-guling di tanah, dan akhirnya menyempit menjadi rusa mini. Shaiyuan segera tertawa, sangat kecil? Bukankah itu hanya tendangan? Rusa kuda Nil sedang terburu-buru. Coba lagi. Ada apa dengan Anda? Shaiyuan juga akan memperbaikinya, tetapi dia rusa merah dengan cepat melihat Raja Gunung. Raja Gunung, cepat, biarkan aku berganti kembali. Wanita itu menatap binatang itu dan bertanya, mengapa kamu baik-baik saja? Aku telah diambil oleh orang dewasa ini, dan aku telah menghapus jejakmu. Gargole menjelaskan. Tidak mungkin, katanya, tidak ada yang bisa membuka segelaku. Tapi Lintian tertawa dan berkata, tidak ada yang bisa mematahkannya? Gadis, kamu pasti terlalu sombong. Gadis, aku raja di sini, tuan di sini. Anda harus memanggil saya Tuhan, atau Raja Gunung. Wanita itu datang ke jalan napas. Tapi Lintian tersenyum pahit, hanya kamu? Lupakan. Apa? Beraninya Anda meragukan kemampuan saya? Wanita itu langsung berkedip, dan Lintian berkata sambil tersenyum, bukan karena aku meragukan kemampuanmu, itu kamu. Tidak demikian. Tidak terlalu banyak? Bagus. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya kuasai. Setelah selesai, wanita itu segera berteriak kepada orang-orang percaya di sekitar, apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Siapa yang akan menurunkannya?
Aku akan memberinya buah peri. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang sama bersemangatnya dengan mereka. Mereka melepaskan diri dari tali satu persatu, dan kemudian mereka naik dan mengepung beberapa orang di Lintian. Shaiyuan segera menarik napas. Banyak orang, membuatku takut setengah mati. Tapi You Yantian khawatir, apa yang bisa kita lakukan dengan begitu banyak orang? Luya juga ketakutan. Terutama orang-orang ini, satu persatu, tampaknya tidak kurang dari Jin Xian, dan beberapa bahkan mencapai Xian Jun. Lin Tian tidak khawatir sama sekali. Dia menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu jika kamu memberiku perintah, mereka akan mendengarkanmu? Ya, orang-orang ini hanya mendengarkan saya. Apakah ada keberatan? Wanita itu bersenandung, dan Lin Tianxie tertawa. Baiklah, mari kita lihat apakah mereka bisa membawaku. Setelah itu, Lin Tian mengubah puluhan ribu bayangan ajaib dan mengisi altar secara langsung, bahkan ada sekelompok di belakang wanita itu. Wanita itu ketakutan, dan rusa kuda Nil bahkan lebih ketakutan. Ini, bagaimana situasinya? Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih bermain? Wanita itu adalah salib, masukkan pilar batu hitam itu ke dalam, apa yang tidak bisa dimainkan? Lin Tian tertawa, begitu, kamu tidak memiliki kemampuan kecuali mengendalikan binatang abadi dan orang-orang ini. Kamu tidak punya kemampuan. Wanita itu segera meminta maaf, dan Lin Tian Xiao berkata, kalau begitu kamu keluar dan bersaing denganku. Kamu tidak cukup baik. Wanita ini sangat menyeret, dan Lin Tian tersenyum masam, tidak memenuhi syarat? Ya, kamu bahkan bukan lawan. Bagaimana kamu bisa melawanku? Wanita itu berkata dengan bangga. Tapi Lin Tian menatap orang-orang itu dan tersenyum, kalau begitu aku akan membuat mereka bangun. Wanita itu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Sampai Lin Tian memainkan lagu jiwa abadi dengan instrumen surgawi, semua orang terkejut. Karena lagu jiwa abadi ini membuat orang-orang ini benar-benar terjaga, tidak bingung. Jadi mereka menangeret, mengapa saya ada di sini? Ini, di mana itu? Shaiyuan dan yang lainnya tahu kebingungan seperti apa orang-orang di sini. Tapi wanita itu memarahi, wah, kamu berani mematahkan keterampilan psikedelku. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku berkata, kamu tidak memiliki kemampuan kecuali mengendalikan orang dan hewan. Anda. Wanita itu terlalu marah untuk berbicara, dan rusa sungai terlalu takut untuk bersembunyi. Ketika mereka bangun, mereka melarikan diri, meninggalkan mezbah kosong. Wanita itu sangat marah sehingga dia berkata, hari ini aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kalau begitu ayolah, izinkan aku menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan. Lin Tian menatap pilar batu hitam dan berkata, wanita itu bersenandung, aku bilang, kamu tidak cukup baik. Tidak cukup? Baiklah, aku akan masuk dan menemukanmu. Kata Lin Tian, siap untuk memasuki pilar batu, tetapi wanita itu berkata secara ajaib, pilar batu ini adalah senjata ajaib, kecuali aku, tidak ada seorang pun dan binatang buas yang bisa masuk. Bab 1870. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia hanya tersenyum, kalau begitu kamu meremehkanku. Saat berikutnya, Lin Tian memasuki senjata ajaib, dan You Yantian menatap Shaiyuan dengan rasa ingin tahu, apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, Lindi, siapa yang bisa menghentikannya? Cara Shaiyuan berpuas diri itu. You Yantian memandangi binatang elang dan menatapnya setelah suara itu. Tetapi sekarang, di pilar batu, itu adalah pemandangan lain. Ada gunung dan air di dalamnya, dan ada beberapa kabin di tepi sungai. Adapun wanita itu, dia bersembunyi di satu ruangan dan menutup pintu. Kemudian dia berkata, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu berani menjadi raja gunung? Lin Tian selalu merasa bahwa wanita di depannya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Oh, benarkah? Lin Tian selesai dan menamparnya. Ruangan itu langsung dipecahkan. Itu seperti bayangan seorang wanita yang berteriak dengan marah. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Masuk akal? Itu benar. Tidak masuk akal untuk menghancurkan rumah seseorang segera setelah itu datang. Jalan napas wanita itu. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Aku bilang gadis,
kamu tidak mengatakan bahwa kamu harus masuk akal ketika kamu meminta orang untuk memulai denganku. Baru saja, sekarang. Pihak lain bercanda, tetapi Lin Tian mengabaikan dan menatap sisi lain dan berkata, silakan. Katakan apa? Wanita itu bingung, dan Lin Tian menunjukkan gambar naga barat dan berkata, dia ada di pembuluh darah Gunung Barat, tetapi saya tidak melihat jejaknya di luar. Wanita itu melihat jiwa abadi dan berkata, dia? Di mana itu? Mengapa aku harus memberitahumu? Wanita itu segera menatap kembali ke Lin Tian Dao. Lin Tian tersenyum pahit. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku harus melakukannya. Lakukan? Kalau begitu cobalah, aku berjanji aku tidak akan melakukan apa-apa. Wanita itu sangat percaya diri, dan Lin Tian tersenyum, dan kemudian mengumpulkan bayangan pedangnya. Tidak hanya itu, bayangan pedang ini menghadap wanita itu satu persatu, dan wanita itu segera berteriak ke daerah sekitarnya. Bibi, seseorang akan menyakitiku, tolong bantu aku. Pada saat ini, nafas yang kuat dilepaskan dari tempat gelap, dan awan besar terkondensasi di udara. Awan berubah menjadi bayangan besar, seperti patung batu besar, mengambang di sana, dan terdengar suara wanita yang mantap. Siapa kamu? Mengapa Anda masuk tanpa izin di situ saya? Apakah kamu tuan di sini? Iya. Awan itu dingin, dan gadis kecil di depan Lin Tian tersenyum dan berkata, Iwah, apakah kamu takut? Lin Tian memandang gadis kecil itu tanpa rasa takut dan berkata, pantas saja kamu sangat lemah. Aku lemah? Kamu terlihat seperti yang abadi di permukaan, tapi itu semua palsu. Faktanya, kamu benar-benar hanya makhluk abadi. Lin Tian menatap gadis kecil itu dan berkata, wanita itu tidak senang, dan dia marah. Dia akan melawan Lin Tian. Tapi awan di udara berkata, Xiaoya, bukankah itu cukup memalukan? Gadis itu nama Xiaoya berkata dengan muram, Bibi, dia sangat benci sehingga dia hampir menyakitiku. Tetapi wanita itu berkata kepada Lin Tian lagi, anak muda, kami tidak bertengkar atau membenci denganmu. Mengapa kami harus bertarung melawanmu? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Lin Tian tersenyum pahit, lalu menceritakan kisahnya lagi. Adapun wanita itu, katanya, mereka secara sukarela menjadi orang percaya. Jika aku lebih lemah, aku akan dikendalikan olehmu, bukan? Lin Tian tertawa aneh, tetapi wanita itu berkata, apakah kamu tidak baik-baik saja? Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Apa yang kamu inginkan? Lin Tian mengeluarkan bayangan jiwa abadi dari Tianlong Barat. Saya ingin menemukannya. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, maka saya harus memiliki teori yang bagus dengan Anda. Wanita itu menatap naga barat dan berkata, dia, memalukan dia datang, tapi dia pergi lagi. Pergi? Ya, dia datang kepada saya dan bertanya di mana saya aman. Wanita itu mengatakan yang sebenarnya, dan Lin Tianhu bertanya, di mana itu? Di pembuluh darah abadi barat, ada reruntuhan, dan ada susunan abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Begitu kita masuk, kita mudah tersesat. Bahkan kami tidak berani masuk. Wanita itu menjelaskan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, kalau begitu tolong tunjukkan jalannya. Jika kamu pergi keluar dan mencari binatang abadi, kamu bisa bertanya mengapa. Wanita itu berkata kepada Lin Tian. Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Jika tidak, aku akan datang kepadamu. Selesai berkata, Lin Tian berbalik, lalu melompat untuk meninggalkan ruang ini. Adapun jalan napas gadis kecil itu, Bibi, bagaimana kamu membiarkannya pergi? Pria ini, kemampuannya tidak sederhana. Lalu apa? Selama bibiku mengulurkan tangannya, dia bisa menjatuhkannya. Kata gadis kecil itu muram. Dia bisa masuk dan keluar dari senjata ajaib ini sesuka hati. Dan kamu, jika aku tidak mengajarimu caranya, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Gadis kecil itu tampak tertekan. Entahlah. Wanita itu menghela nafas. Xiaoya, meskipun kamu adalah raja pegunungan yang baru, kamu harus meningkatkan keterampilan dan pengalamanmu. Jika tidak, jika Anda bertemu orang seperti itu lagi lain kali, Anda akan tetap sangat tangguh, dan konsekuensinya akan serius. Gadis kecil sedikit sedih. Bibi,
Mengapa kita ingin menjadi Raja Gunung? Ini aturan di sini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika wanita itu selesai, dia menghilang, dan gadis kecil itu berbalik dan melihat rumah-rumah yang runtuh. Dia berkata dengan muram, jika kamu datang ke pria seperti ini setiap saat, aku terlalu membosankan untuk menjadi Raja Gunung. Pada saat ini, seekor kupu-kupu keluar dari lengan baju gadis kecil itu dan mendarat di bahu. Gadis kecil itu, tidak, saya baru saja diintimidasi, dan saya dimarahi oleh bibi saya. Kata gadis kecil itu muram. Saudari Xiaoya, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu penasaran, tetapi gadis kecil itu tidak bisa menjelaskan. Kupu-kupu mengingatkan, saudari Xiaoya, kalau tidak, ayo keluar untuk membuat masalah untuk bocah itu. Untuk membuat masalah? Ya, kita bisa menyatukan anak-anak. Bahkan jika kita tidak bisa membantunya, kita masih bisa membuat masalah untuknya. Kupu-kupu itu menyarankan, dan gadis kecil itu segera menjadi tertarik. Ya, pegunungan barat ini adalah tempat kami. Apakah kamu takut di orang luar? Jadi gadis kecil itu segera senang pergi. Lin Tian sudah berada di luar, dan membiarkan binatang elang membawanya ke apa yang disebut reruntuhan. Tuan, saya sarankan untuk tidak pergi. Ada susunan yang mengerikan di mana-mana. Gargole mengingatkan saya. Jika orang itu berani masuk, aku bisa masuk. Lin Tian tidak peduli, tetapi binatang elang tidak punya pilihan selain terus memimpin. Namun untuk sementara, ketika melewati gugusan bunga, ada kupu-kupu di mana-mana. Ketika binatang elang melihat kupu-kupu, dia langsung tampak bingung. Bagaimana orang-orang ini ada di sini? Lin Tian bingung untuk memindai. Adapun Sayuan, dia bingung dan bertanya, apa yang istimewa dari kupu-kupu ini? Bab 1871. Binatang elang memandang mereka dan menjelaskan, kupu-kupu ini disebut kupu-kupu mimpi. Begitu kami mendekati mereka, kami akan jatuh ke dalam mimpi dan tidak bisa keluar. Apakah ini sangat mengerikan? Setelah Sayuan tertegun, dia segera mundur beberapa langkah, dan bersiaga pada hari Minggu itu. Luya, apalagi, telah menyelinap di belakang kerumunan, sementara Lin Tian menatap kupu-kupu yang melamun dan tersenyum. Tuan kecil, apa yang kamu tertawakan? Sayuan bertanya-tanya untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian melihat sekeliling. Keluar! Keluar? Orang-orang bertanya-tanya siapa yang dipanggil Lin Tian, dan binatang elang itu bertanya-tanya siapa lagi yang tidak bisa keluar. Pada saat ini, bayangan seorang wanita muncul. Itu adalah gadis yang menyebut dirinya Raja Gunung. Semua orang menatap wanita itu, tetapi Sayuan berkata kepada Lin Tian, Tuan kecil, kamu belum membersihkannya? Aku akan membersihkannya, tetapi salah satu bibinya keluar dan memberitahuku di mana naga barat itu, jadi aku mengabaikannya. Lin Tian tersenyum pahit. Mendengar ini, Sayuan segera menatap wanita itu, dari mana asal-usul wanita ini? Itu hanya seorang gadis kecil dengan kultivasi yang sangat rendah dan suka bermain. Evaluasi Lin Tian mengejutkan binatang elang itu, karena wanita ini adalah Raja Gunung. Sekarang di mata Lin Tian, dia hanyalah seorang gadis kecil. Tentu saja, wanita itu tidak menyukainya. Wah, aku bukan gadis yang suka bermain-main. Namaku Suya. Suya. Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian tidak peduli siapa nama yang lain, dan bahkan tersenyum pada gadis kecil itu. Aku tidak peduli siapa namamu, tapi jika kamu ingin mengandalkan kupu-kupu ini untuk menghentikanku, aku menyarankan kamu untuk menyerah, atau kamu akan tidak beruntung. Keberuntunganku? Konyol. Gadis kecil itu sangat menarik, dan Lin Tian melihat Sayuan, diserahkan kepadamu. Saya? Sayuan tercengang, dan Lin Tian berkata, dia hanya peri. Apa yang kamu takutkan? Surgawi? Sayuan tidak menyangka kultivasi gadis kecil itu begitu rendah. Dia segera tertarik dan bergegas keluar. Tapi binatang elang itu bertanya-tanya, apakah benar-benar hanya ada yang abadi? Lin Tianxiao berkata, iya, Tianxian, tapi dia memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan orang dan hewan. Binatang elang itu tiba-tiba menyadari bahwa ketika gadis kecil itu melihat Sayuan datang, kupu-kupu segera menggerakkan sayapnya dan Sayuan tercengang. Tidak hanya itu, Sayuan ini juga tertawa, dan bahkan menari di sana, seperti wanita yang mempesona. Melihat ini, Youyan Tian dan yang lainnya semuanya bodoh, dan binatang elang itu bahkan lebih malu,
Dia bergerak. Suya itu tetapi bercanda. Ia tidak menyangka mimpinya, gelombang seperti itu. Ketika Luya dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga dibutakan oleh apa yang telah dilakukan Sayuan. Lin Tian mengeluarkan Tianyin Qin dan menunjuk ke sana. Sebuah suara masuk ke tubuh Sayuan. Sayuan segera kembali ke akal sehatnya, dan kemudian dia tampak bingung. Ya, apa yang baru saja saya lakukan? Kamu baru saja menari, dan kamu menari sangat murahan. Cemohyo. Iya? Katakan padaku, apa yang kamu impikan barusan? Yo Yantian itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wajah Sayuan sedikit merah. Jangan bilang. Yo Yantian menatap putih. Tua. Saya sangat muda sehingga saya bahkan belum menikah dan punya anak. Beraninya kamu mengatakan aku sudah tua? Sayuan itu tertekan. Pada saat ini, Suya menyela mereka. Apakah kamu cukup? Sayuan segera melihat jalan napas Suya. Kamulah yang membuatku malu. Aku seorang hooligan sendiri, tapi aku masih membicarakannya. Suya itu membenci orang ini sama seperti Yo Yantian, tetapi Sayuan tidak mendengarkan. Dia segera berubah menjadi tumpukan pasir dan mengelilingi Suya. Bayangan Suyana bisa melayang, sehingga didorong ke dalam bunga sekaligus, dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya di bunga terus mengaduk. Pasirnya segera berubah menjadi Sayuan. Kali ini, Sayuan berguling-guling di tanah dengan sepotong kayu kering di tangannya dan senyum di wajahnya, seolah-olah dia mabuk. Yo Yantian tidak bisa menahan sumpah, yaitu benar-benar tua. Suya mencibir tidak jauh. Lihat dirimu kali ini, kamu tidak mati dalam mimpimu. Lin Tian memainkan suaranya lagi, dan kemudian Sayuan bangun lagi. Kali ini, wajahnya merah, dan dia menatap Suya dan berkata, "Kamu gadis kecil." Saya melihat Suya kembali ke kejauhan lagi dan bercanda. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melanjutkan, aku berjanji kamu telah bermimpi. Sayuan takut. Dia mundur ke Lin Tian dan berbisik, Tuan kecil, saya tidak akan pergi. Itu terlalu sulit. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya jika kamu tidak berlatih setiap hari, kamu ingin membuat kekacauan. Tidak mungkin. Sayuan berdalih, tetapi Lin Tian melompat dan bergegas ke bunga. Pada saat ini, kupu-kupu menari. Orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian akan terpengaruh oleh kupu-kupu ini. Ketika Suya melihat Lin Tian memasuki bunga, dia segera berkata, "Kamu telah ditipu." Lin Tian tertawa, "Ya apa? Apakah menurut Anda beberapa kupu-kupu mimpi benar-benar bisa membuat saya jatuh ke dalam mimpi?" Senyum. Suya membeku. "Kenapa kamu baik-baik saja?" Kupu-kupu mimpi, tentu saja, kuat, tetapi jiwaku jauh lebih kuat dari mereka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkanku jatuh ke dalam mimpi. Setelah Lin Tian selesai, gelombang keterampilan hewan yang terperangkap menyebar, dan kupu-kupu terbang satu persatu dengan tergesa-gesa. Suya kehilangan warnanya dan melompat ke tepi pohon. Kemudian dia memasuki pohon dan menghilang di depan semua orang. Sayuan segera berlari dan meninju pohon itu secara langsung, tetapi pohon itu hancur dan dia tidak bertemu satu sama lain. Ini membuat Sayuan bertanya-tanya, bagaimana gadis kecil ini bisa melarikan diri? Dia memiliki kemampuan unik untuk menyesuaikan diri dengan apapun dan kemudian beralih ke sesuatu yang lain. Lin Tian menjelaskan. Sayuan Meng berkata, tidak, ada begitu banyak keterampilan di dunia? Dunia ini penuh dengan keajaiban." Lin Tian tidak terkejut, tetapi terus bergerak maju. Binatang elang Huriedli terus memimpin. Gadis itu muncul di dekatnya, dan kemudian menatap Lin Tian yang jauh. Orang ini, bagaimana bisa begitu sulit untuk dihadapi? Pada saat ini, kupu-kupu berwarna-warni itu berlari keluar dari lengan baju gadis itu dan berkata, "Saudari Xiaoya, apakah kamu ingin memikirkan cara lain untuk menghadapinya?" Kupu-kupu itu tidak berguna. Apalagi yang bisa saya lakukan? Gadis itu sangat tertekan, dan kupu-kupu berwarna-warni berkata, "Kamu bisa menemukan nenek itu." Dia? Ya, meskipun dia sedang beristirahat, kamu adalah raja pegunungan yang baru. Dia akan memberimu wajah. Kata kupu-kupu itu. Gadis kecil itu mengerti. Pergi. Saya melihat gadis kecil itu pergi di sana dengan kupu-kupu berwarna-warni, dan Lin Tian dan yang lainnya berjalan selama sekitar setengah jam, datang ke tempat di mana ada reruntuhan di mana-mana, dan di bawah reruntuhan,
ada lubang besar. Itu saja, tuanku. Elang itu menunjuk ke lubang dan berkata. Lin Tian kemudian melihat beberapa orang Shaiyuan. Ikuti dengan hati-hati. Iya. Kerumunan menjawab, dan kemudian bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Bab 1872. Akar pohon-pohon ini berwarna hitam, dan mereka seperti tentakel yang kuat. Mereka dengan cepat menjerat orang dan menggulungnya. Shaiyuan dan yang lainnya terkejut dan berjuang, tetapi menemukan bahwa akar pohon itu sangat kuat, dan tidak peduli apa, itu tidak bisa dipatahkan. Ini membuat orang cemas, tetapi Lin Tian sangat tenang. Dia melihat ke dalam kegelapan dan berkata, "Ya, apakah kamu keluar sendiri? Aku akan mematahkan akar pohonmu." Pada saat ini, orang-orang mulai mengguncang pegunungan di belakang mereka, dan kemudian pohon hitam besar muncul dari tanah. Tidak hanya itu, pohon besar ini tidak memiliki daun, tetapi setiap batang kering digantung dengan buah-buahan hitam. Ini, ada apa? Shaiyuan terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Yao Yantian telah membaca banyak buku di koleksi buku pavilion rumah Yao Chaoxian, jadi dia terkejut ketika dia melihat hal-hal ini sekilas. Ini adalah pohon batu abadi berusia lebih dari 1 juta tahun. Pohon batu peri? Yuan pasir itu bingung, tetapi suara anggun Yao Yantian, "Iya, sekeras batu peri." Shaiyuan tidak menyangka akan terlihat aneh setelah menjadi begitu mengerikan. Bukankah itu karena kita tidak bisa mematahkannya? Yao Yantian terlihat khawatir, tetapi Lin Tian menatap pohon batu peri dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku bilang, kamu orang tua, apakah kamu benar-benar tidak takut padaku?" Pohon batu peri itu membuat suara seorang wanita tua. Jeraja gunung berkata, "Kamu sangat kuat, tapi aku tidak percaya padamu, jadi aku akan datang untuk belajar." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pahit. "Ini gadis ini lagi." "Gadis apa?" "Aku adalah Raja Pegunungan." Pada saat ini, Suya keluar dari lingkungan dan berdiri di belakang pohon besar. Shaiyuan segera berkata dengan muram, "Ya, ini kamu lagi." "Suya Pamer, ya apa kabar?" "Nenek sangat baik." Shaiyuan mengakui bahwa pohon itu kuat, tetapi dia berkata, saya memiliki tuan kecil saya. Dia bisa melakukan apa saja." Tapi Suya tertawa, dia dalam masalah, bukan? Kamu benar-benar ingin menertawakanku. Percaya atau tidak, dia maha kuasa. Cara Shaiyuan berpuas diri ini. Suya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Shaiyuan, tetapi berkata kepada nenek, Nenek, perbaiki dengan baik." Sederhana saja. Nenek itu sangat percaya diri, dan dia juga mengangkat Lin Tian ke udara dan menjeratnya dengan akar yang tak terhitung jumlahnya. Lin Tian terjepit sedikit, seolah-olah dia akan dihancurkan kapan saja, sementara Suya berkata dengan bangga, "Iwah, jika kamu menyerah padaku saat ini, aku akan membiarkanmu pergi." Lin Tian tersenyum, "Gadis kecil, jangan katakan bahwa kamu dan dia abadi, mereka tidak bisa membuatku menyerah." Mendengar ini, Suya mencibir, "Bagaimana kalau kembali ke Xianzun? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda terlalu baik?" "Cobalah." "Saya tidak tahu." Lin Tian menertawakan Suya, dan Suya menatap pohon itu dengan muram. "Nenek, jaga dia. Jangan khawatir." Pohon besar itu meningkatkan kekuatannya, dan Shaiyuan dan yang lainnya khawatir, tetapi kemudian akar pohon-pohon yang terbungkus hutan itu tiba-tiba dihancurkan satu persatu, seperti sto yang patah. Semua orang di ruangan itu tercengang. Bagaimana mungkin? Mata Suya membelalak, dan nenek itu bahkan lebih bingung. "Iwah, bagaimana kamu mematahkan akar pohonku?" Akar pohon juga terdiri dari kekuatan. Selama kekuatan di dalamnya rusak, itu tidak akan baik-baik saja. Lin Tian tertawa. Tapi pohon itu, jelas tidak mau, terus melepaskan lebih banyak akar, sementara Lin Tian bercanda, jika kamu tidak ingin semua akarnya patah olehku, datang saja." Kesombongan. Ketika pohon selesai, akarnya segera menjerat hutan dan menggulungnya. Tapi Lin Tian lepas landas dan berkata sambil tersenyum, "Itu saja. Apakah kamu ingin berurusan denganku? Menurutmu berapa lama kamu bisa melakukannya?" Pohon itu tertawa, dan Lin Tian tersenyum aneh, dan langsung membuka kapasitas penyerapan. Akarnya retak sedikit di bawah mata publik, dan akhirnya semua akar di dekatnya hancur.
Secara alami, pohon itu mengalami banyak kerusakan yang membuatnya tidak nyaman di tempat. Suya sedang terburu-buru. "Nenek, kamu baik-baik saja?" Orang ini di luar imajinasiku. Selesai mengatakan, nenek ini segera ke tanah, dan Suya membeku. Nenek, kamu mau kemana?" "Aku akan beristirahat dan datang di lain hari." Ketika nenek selesai berbicara, dia menghilang, dan Shaiyuan tertawa. Begitulah cara untuk lari?" Yao Yantian tidak menyangka pria ini akan menghilang begitu dia bertemu dengannya. Tetapi Suya tergagap. Dia baru saja pergi untuk beristirahat. Lin Tian berjalan ke Suya ini selangkah demi selangkah, dan Suya itu berjaga-jaga. "Kamu, jangan datang ke sini, aku tidak takut padamu. Kamu bilang kamu tidak tetap sehat, apa yang selalu kamu lakukan untuk kami?" Lin Tian menatap Suya dan bertanya. "Aku Raja Gunung," kata Suya, tergesa-gesa. "Jika kamu membuatku malu, aku harus memperbaikimu." "Perbaiki aku? Maka Anda harus memiliki kemampuan." Lin Tian menatap Suya ini dan bertanya, sementara Suya membela, "Segera, kami akan membawamu." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa. "Ya, kamu bisa mengeluarkan semua kemampuanmu. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Suya sangat tertekan sehingga dia dengan cepat berkata kepada kupu-kupu berwarna-warni itu, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Lari, saudari Xiaoya," kata kupu-kupu berwarna itu, dan Suya menghentakkan kakinya dengan muram, dan seluruh sosok itu menghilang. Shaiyuan segera memarahi. Wench ini berkata untuk pergi, benar-benar tidak memberikan wajah. Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, dan Yao Yantian bertanya-tanya, gadis kecil ini, apa itu? Bagaimana bisa selalu menghilang dalam sekejap?" Tapi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, Oke, ayo masuk, tidak peduli siapa dia." "Iya." Kemudian mereka pergi ke gua dengan binatang elang, dan Suya melompat keluar dari batu tidak jauh dan berkata, untungnya, dia tidak menemukannya." Tapi kupu-kupu warna itu berkata, saudari Xiaoya, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu harus dilakukan." Suya tertekan, dan kupu-kupu berwarna-warni itu ragu-ragu. Kalau tidak, kita akan pergi ke lubang." "Tidak," kata bibiku. "Ini sangat berbahaya, dan jika saya sedikit ceroboh, keterampilan saya akan gagal, dan kemudian saya akan terjebak di dalamnya." Suya langsung menolak. Kupu-kupu warna itu harus berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Suya melihat sekeliling dan memikirkan sesuatu yang menarik. "Pergi, panggil orang-orang yang memindahkan gunung, biarkan mereka memblokir lubang ini, dan pastikan untuk memilih batu tersulit untukku, oke?" "Saudari Xiaoya, begitu." Kupu-kupu berwarna-warni sangat senang, dan kemudian terbang pergi, dan Suya bergumam, aku tidak percaya kamu tidak bisa terjebak seperti ini." Tapi sekarang di dalam gua, Lin Tian, yang telah berjalan untuk waktu yang lama, berhenti dan melihat susunan yang berkedip dan berkata, susunan di sini rumit dan bergerak. Jadi kamu harus mengikutiku, kamu tahu?" Semua orang mengangguk, dan Shaiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan kecil, mengapa kami tidak menunggumu di luar?" Lin Tian tersenyum, jika kamu tidak takut pada gadis kecil di luar, kamu akan keluar." Begitu Shaiyuan berpikir bahwa Suya akan menyebabkan segala macam masalah, dia langsung merinding. "Nah, jika gadis ini mendapatkan setumpuk kupu-kupu atau nenek lagi, aku harus menghapusnya." Yao Yantian bercanda, aku tidak menyangka kamu akan takut akan hal itu." Shaiyuan segera menolak untuk menerima, tetapi juga memandang Yao Yantian, aku bilang adik laki-laki bela diri, apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya menertawakanmu baru-baru ini. Kamu terlalu nakal. Aku tidak bisa menahannya." Shaiyuan tidak mau berbicara dengan hari Minggu ini, tetapi formasi datang ke sini seperti cahaya putih. Lin Tian segera mundur dan berkata, hindari." Shaiyuan dan Yao Yantian segera menghindar, dan tebing serta hewan elang juga mundur ke Lin Tian satu persatu. Setelah melewati mereka, cahaya putih tiba-tiba meledak di suatu tempat. Kekuatan yang dilepaskan langsung membuat kelompok Shaiyuan merasa pusing, seolah-olah mereka telah terkena sesuatu. Setelah beberapa saat, orang-orang kembali sadar, dan Shaiyuan adalah orang pertama yang berkata, Tuan kecil, apa ini? Mengapa begitu sulit?" Ini disebut susunan vertigo. Ini akan melepaskan kekuatan vertigo dalam jangkauan, dan orang-orang di sini akan terpengaruh. Lin Tian menjelaskan.
Setelah mendengar itu, Shaiyuan mengeluh, ini sangat mengerikan. Lin Tian sangat tenang dan berkata, jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Shaiyuan dan yang lainnya harus mengejar ketinggalan dengan cepat dan tidak berani kehilangan mereka. Lagi pula, susunan vertigo barusan membuat mereka sangat tidak nyaman. Untuk Lin Tian, setelah berjalan jauh, saya secara bertahap merasakan nafas Tianlong Barat. Saya menemukannya. Cepat! Mendengar kata-kata Lin Tian, semua orang mengikuti sampai mereka tiba di tempat yang penuh dengan batu. Begitu banyak batu. Shaiyuan itu bingung, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya apakah kamu belum keluar? Suara naga barat segera berkata, sialan, bahkan di sini, kamu bisa menemukannya. Jika kamu tahu siapa aku, kamu harus tahu bahwa jika aku ingin menemukanmu, aku bisa menemukannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Naga barat berada di jalan napas yang gelap. Apa yang kamu inginkan, Lindi? Menurutmu apa yang ingin aku lakukan ketika kamu meminta seseorang untuk menghancurkan Tian Shui Men, batas bawahku? Ini Tiangu, kami hanya bekerja sama. Naga barat sedang terburu-buru, dan Lin Tian mencibir, Tiangu, seberapa mampunya? Bukan karena Anda mencari seseorang untuk merawatnya, tetapi juga untuk mendukungnya. Bukan saya yang mendukungnya, itu orang lain. Tianlong Barat menjelaskan, dan Lin Tianhao berkata, oh? Siapa? Saya tidak tahu. Ada suara di kepala saya yang selalu memberi saya nasihat. Jika saya tidak mengikuti nasihatnya, saya akan menderita. Naga barat ini membela dan mengelak dari semua tanggung jawab. Suara? Iya. Naga langit barat itu tertekan, tetapi Lin Tian memikirkan Kaisar Baiyuan pertemuan mereka, tetapi di dalam hati bingung, orang ini lagi. Saya telah mengatakan semua yang seharusnya. Bisakah saya tidak bertanggung jawab? Kata naga barat buru-buru. Tapi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, ya apakah menurutmu aku akan membiarmu pergi seperti ini? Aku hanya punya jiwa abadi. Apa yang kamu inginkan? Keluar, biarkan aku melihat apa yang kamu katakan. Itu benar atau salah? Lin Tian saling menatap, dan yang lain segera berkata, ya apa yang saya katakan itu benar. Benarkah? Apakah Anda pikir saya bisa mempercayainya? Aku tidak akan keluar. Jika naga barat Lin Tian mencibir dengan muram, ya apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu jika kamu tidak keluar? Ada begitu banyak formasi di sini. Jika kamu berani datang ke sini, aku akan terus lari. Naga barat tahu bahwa itu tidak boleh jatuh ke tangan Lin Tian, atau akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Tapi Lin Tian mengabaikannya, dan mulai membuat lompatan. Dia pergi ke sebuah batu, dan Tianlong Barat di batu itu terkejut. Dia melompat keluar dan ingin bergegas ke tepi. Lin Tian segera mengerahkan tangan yang mempesona untuk menangkap naga barat. Melihat adegan ini, Luya dan yang lainnya terkejut, dan naga barat ditangkap oleh tangan hantu, dan mulai berjuang di sana. Biarkan aku pergi. Kamu adalah jiwa abadi. Begitu kamu tertangkap, kamu tidak bisa pergi. Lin Tian menatapnya dan berkata bahwa naga barat sedang terburu-buru. Dia juga panik. Orang-orang yang menyakiti Tian Shui Menmu semuanya dibuat oleh Tian Gu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya membantunya. Lin Tian tidak mendengarkannya. Dia langsung menyerang segel jiwa dan mencuri ingatannya satu persatu. Namun, ingatannya juga telah banyak terhapus, hanya menyisakan beberapa kenangan sederhana tentang si Xianfu. Lin Tian pulih, dan terhapus lagi. Naga langit barat tertekan, saya juga penasaran sepanjang waktu, siapa sebenarnya yang menghapus saya. Lin Tian menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak bersalah? Saya. Jangan khawatir, aku akan memperbaikimu dengan baik ketika aku menemukan Tiangu. Lin Tian selesai, dan mulai bertanya tentang keberadaan Tiangu. Naga langit barat tetapi cara yang tidak berdaya, hari ini kuno. Umumnya memiliki sesuatu untuk dapat mencariku, tidak ada yang ingin dikatakan, tidak mencariku, oleh karena itu aku juga tidak tahu di mana dia berada. Apakah kamu yakin kamu tidak tahu? Ya, saya tidak tahu. Naga barat tidak berdaya, dan Lin Tian mengerti dan berkata, aku akan menemukannya. Tianlong Barat tertekan, dan kemudian terus berdalih, aku benar-benar tidak menyakitimu sendirian. Dan sofisme?
Tianlong Barat tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi Lin Tian membawanya ke dalam buku hantu, dan Shaiyuan itu berlari. Tuan kecil, siapa tiangmu? Apakah itu bagus? Seorang badut Tiao Liang? Shaiyuan itu bingung, dan Lin Tian menjelaskannya sedikit, dan Shaiyuan mengetahuinya, dan memarahi, orang ini, bahkan murid dan cucumu di dunia telah dibersihkan? Hampir terbunuh, tapi tidak apa-apa. Hemat tepat waktu. Lin Tian menghela nafas. Kalau begitu ayo pergi ke tiangmu dulu. Shaiyuan bertanya, dan Lin Tian berkata, ketika saya meninggalkan pembuluh darah abadi barat ini, saya akan menggunakan peta Yin dan Yang untuk menemukannya. Shaiyuan juga penuh harapan, tetapi dia penasaran. Barusan, Tianlong Barat berkata, ada suara untuk mengendalikannya. Ada apa? Lin Tian menebak, saya telah melihat suara ini di beberapa roh abadi. Bahkan Kaisar Abadi pertama, Bai Yuandi, dikendalikan olehnya untuk bekerja di dunia. Apa? Mata Kaisar Bai Yuan Shaiyuan membelalak, dan You terkejut. Lin Tian melanjutkan, jadi penghancuran Tian Shazong, pembubaran aliansi, dan apa yang terjadi kemudian, saya pikir, semuanya terkait dengan orang ini. Ketika Shaiyuan mendengar ini, dia segera berkata, jika Anda memberitahu saya siapa itu, saya akan membunuhnya. Itu yang kamu lakukan? Lin Tian menatap Shaiyuan, dan Shaiyuan segera berkata dengan canggung, jika kamu mau, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Jangan meniup. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, dan kemudian dia membawa orang-orang itu pergi. Tapi Shaiyuan berteriak, aku akan membunuh orang itu sendiri. Yo Yantian bercanda, sebaiknya kamu diam. Shaiyuan tidak mau, terus mengomel, sampai beberapa saat, keluar, tetapi ternyata pintu keluar diblokir. Bab 1874. Tidak. Shaiyuan terkejut, dan hari Minggu itu dia melihat ke atas dan ke bawah, dan kemudian melihat ke kerumunan, yaitu batu peri. Shaiyuan buru-buru pergi untuk memeriksanya, lalu menariknya dengan pisau. Benar saja, itu adalah batu peri, dan kemudian dia berkata dengan muram, ada apa? Tapi binatang elang itu maju dan mencium nafas batu dan berkata, itu adalah binatang batu dari keluarga yang bergerak gunung. Penggerak? Wajah Shaiyuan bingung, tetapi binatang elang berkata, di pegunungan barat, ada keluarga bernama Gunung Bergerak, dan ini semua adalah binatang batu. Mereka dapat membawa batu peri, dan bahkan membuat batu peri ke ukuran yang ditentukan. Ini ukuran yang ditentukan, kata Shaiyuan heran. Mereka memiliki kemampuan itu? Ya, mereka bisa menguleni batu sesuka hati, seperti mereka menguleni lumpur. Elang menjelaskan, dan Shaiyuan menarik napas. Pegunungan barat ini benar-benar penuh dengan hantu. Pada saat ini, suara bangga datang dari luar. Semuanya, apakah di dalam keren? Ketika Shaiyuan mendengar suara itu, dia berkata, gadis itu yang membuat masalah lagi. Suya, yang berada di luar, terus menatap batu besar yang terhalang dan berkata dengan bangga, kamu, jangan pikirkan itu, karena bagian luarnya telah diperbaiki dengan batu. Shaiyuan memanggil batu besar itu, lihat bagaimana aku bisa keluar dari sini, kakek. Kurang membual. Bahwa Suya menggoda jalan, tetapi Shaiyuan tidak percaya pada kejahatan, jadi dia menyerang batu itu, hanya untuk menemukan bahwa batu itu telah terintegrasi dengan sekitarnya. Tidak peduli bagaimana Shaiyuan ini menyerang, batu itu tidak bisa dikalahkan, yang membuat Shaiyuan memarahi, batu yang pecah, apakah itu begitu kuat? Selain keras, batu peri bisa menyerap serangan sihir. Lin Tian menjelaskan, dan Shaiyuan menarik napas ketika dia mendengar ini. Sangat kuat? Tentu saja, mengapa kita menambahkan ini ke banyak senjata sihir pertahanan? Lin Tian menjelaskan. Shaiyuan segera membuka pikirannya dan berkata, jika kamu menggunakan batu ini untuk membuat baju besi, bukankah kamu mengabaikan sihirnya? Itu benar, tapi hanya jika kamu memiliki binatang batu yang sama yang bisa membuat batu-batu ini menjadi baju besi yang kamu inginkan seperti lumpur. Lin Tian bercanda. Shaiyuan segera berkata dengan muram, tuan kecil, bukan? Saya tidak bisa melakukannya. Lin Tian tersenyum pahit, dan Shaiyuan harus bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Suya di luar terus menggoda, jangan buang energimu, kamu tidak bisa keluar. Shaiyuan tidak yakin dan meraung, gadis kecil, tunggu, lihat tuan kakekmu, bagaimana membuka tempat ini.
Tiup. Aku akan lihat ketika kamu meledakkannya. Suya terus mencemooh. Shaiyuan sangat tertekan sehingga dia menginjak. Lin Tianqian meletakkan tangannya di dinding dan mulai menyerapnya. Roh abadi dan beberapa roh bercampur di batu abadi memasuki tubuh surgawi hutan satu persatu, dan kemudian Ratu Hutan mundur beberapa langkah. Kemudian Lin Tian berkata kepada mereka, mundur, semuanya." Setelah mendengar ini, mereka segera melangkah mundur selangkah demi selangkah, sementara Lin Tian menatap batu itu, matanya berbinar dengan mata aneh, dan kemudian memukul batu itu dengan telapak tangan di udara. Batu besar itu hancur di tempat dan berubah menjadi tumpukan batu. Semua orang di sana tercengang. Suya, yang berada di luar sana, berkata dengan demensia, apa yang terjadi?" Lin Tian memandang Shaiyuan yang tertegun dan berkata, apa kebodohanmu? Keluar." Shaiyuan berkata dengan penuh semangat, oke." Hanya ketika pasir berubah menjadi pasir, Shuai keluar lebih dulu. Ketika kemampuan Lin Tianyu dibuka, semua batu terbang keluar, meninggalkan bagian yang lengkap. Binatang elang dan tebing tampak bodoh. Ketika Lin Tian keluar, Yuan pasir membentuk tumpukan pasir, yang menjebak Suya di sana. Tapi Suya tidak khawatir sama sekali. "Kamu tidak bisa menjebakku di sini." Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, aku senang pamer di depanmu, bahkan jika aku tidak bisa memelukmu." Melihat Shaiyuan sangat murah, Suya berteriak dengan tangan di pinggul, "Kamu bukan hanya hooligan, tetapi juga murah." "Gadis kecil, kamu benar. Kakek dan saya punya nama panggilan. Itu disebut Shabu Buliutrace." "Anda." Suya Dun tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian keluar dan menatap Suya. Dia melihat sekeliling dan berkata, bagaimana dengan binatang batu itu?" Suya bersenandung, mereka akan beristirahat." Lin Tian tertawa, dan Suya menatap dan berkata, apa yang kamu tertawakan?" "Saya tertawa. Itu benar-benar membuka mata saya untuk menemukan Stone Beasts di sini." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Melihat kepuasan Lin Tian, Suya berkata dengan marah, jangan berpuas diri. Aku akan mencoba menghadapimu." Selesai mengatakan, Suya ini menghilang lagi, dan Shaiyuan tertekan, wench ini, katakan untuk pergi, benar-benar tidak memberikan muka. Tapi Lin Tian memandang elang dan berkata, bawa aku ke gunung yang memindahkan orang." Meskipun binatang elang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Tian, dia membawa Lin Tian bersamanya. Adapun Shaiyuan, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan kecil, apakah Anda ingin menjatuhkan binatang batu ini? Kamu adalah cacing perutku. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, kata Shaiyuan bangga. Saya tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang ingin Anda lakukan. Menurutku kamu tidak harus disebut murahan." Lin Tian tertawa, tetapi Shaiyuan tidak mengerti. Apa namanya? Lin Tian tidak memikirkannya, tetapi Yao Yantian berseru, kebetulan murahan. Iblis macam apa pelacur itu? Murah, nakal, cacing. Yao Yantian itu tidak sopan untuk menyerang, dan Shaiyuan segera menyingsingkan lengan bajunya. Adik laki-laki bela diri, jangan berpikir kamu baru saja bergabung, aku akan membiarkanmu." Yao Yantian segera bersembunyi di belakang Lin Tian, dan ketika Shaiyuan hendak memulai, tiba-tiba ada batu yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Binatang elang itu terkejut. Tidak, itu adalah keterampilan batu jatuh dari binatang batu itu. Shaiyuan melihat batu abadi yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara dan tercengang. Lakukan orang-orang punya musuh dengan kita? Yao Yantian bergumam, mungkin itu pembuat onar wanita itu lagi. Ya, itu pasti gadis kecil yang menyebalkan itu. Shaiyuan itu tertekan, tetapi binatang elang itu berteriak dengan cepat, sebaiknya kamu menghindari satu persatu, atau kamu akan terluka jika kamu dipukul. Shaiyuan dengan cepat berubah menjadi sebutir pasir, lalu menggulung di tanah, dan berkata kepada Yao Yantian, adik laki-laki, lihat, apakah aku kuat? Yao Yan pergi untuk menyerang batu-batu terbang, tetapi sihir tidak ada gunanya untuk batu-batu ini sampai Lin Tian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan membawa beberapa orang Yao Yantian untuk berjalan melalui batu-batu ini satu persatu. Namun, batu-batu ini begitu banyak dan terus-menerus sehingga hantu yang tak terhitung jumlahnya dipukul satu persatu. Tidak hanya itu, sebutir pasir dalam kekacauan, berkata, Tuan kecil, jangan lupakan aku masih di sini. Seekor hantu mengambil penghinaannya dan berkata, sangat kecil,
Ini sangat kecil sehingga stabil. Aku khawatir celah di telapak tanganku akan bocor. Hantu itu menggoda, dan Sayuan berkata, jangan lewatkan, kamu bisa bertahan. Bab 1875. Hantu Lin Tian tidak bisa menahan senyum, tetapi pada saat ini sebuah batu menghantam, hantu itu menghilang dalam sekejap, dan setelah Sayuan hendak jatuh ke tanah dalam sekejap, dia takut berubah menjadi seseorang. Pada saat ini, iblis lain dengan cepat datang ke leher Sayuan, dan dia berteriak, Tuan kecil, bagaimana kamu bisa begitu rentan? Itu hanya bayangan. Tidak ada pembelaan. Bayangan Lin Tian berkata, dan Sayuan tercengang. Bayangan Lin Tian terus mengawal Sayuan dengan bayangan lain secara bergantian. Tapi Lin Tianben telah bergegas ke depan dan datang ke puncak gunung di mana ada sekelompok binatang batu. Binatang batu ini memiliki lapisan kulit batu di permukaan, dan setelah melemparkan dengan kedua tangan, mereka dapat melepaskan batu peri. Kemudian batu-batu ini menghantam Lin Tian dan area lain, dan Suya di satu sisi berpuas diri, tingkatkan kekuatan, biarkan mereka memiliki pengalaman yang baik. Menurut instruksi Suya, Stone Beast ini menyerang dengan liar, sementara seekor Stone Beast tua berdiri di tepi Suya. Ada rumput di kepala binatang batu, dan rumput itu menyinari cahaya hijau muda. Sampai Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang binatang batu itu dan berkata sambil tersenyum, yaitu Raja Binatang Batu. Binatang batu dengan rumput segera berbalik, sementara binatang batu lainnya juga berhenti menyerang dan berbalik dengan aneh. Melihat Lin Tian, Suya terkejut. Bagaimana kamu bisa bangun? Lin Tian tidak menjawabnya, tetapi menatap binatang batu itu. Adapun binatang batu itu, dia menatap Lin Tian dan berkata dengan serius, aku tidak peduli bagaimana kamu muncul. Setelah itu, Raja Binatang Batu memberi perintah. Binatang batu lainnya segera merapal mantra, dan di sekitar hutan ada batu abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menjebaknya di sana. Suyadun sangat senang. Kamu tidak bisa keluar sekarang. Tetapi pada saat berikutnya, batu-batu ini semuanya hancur, dan binatang batu itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian menghancurkan batu-batu ini. Raja Binatang Batu menatap Lin Tian dengan aneh, siapa kamu? Sudah kubilang, kamu juga tidak tahu. Lin Tian menertawakan Raja Binatang Batu. Kemudian dia mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap dan menunjuk ke sisi lain. Raja Batu itu tidak setuju. Tongkat patah, hanya ingin menyakitiku? Tongkat patah? Jika Anda mencoba, Anda akan tahu. Lin Tianxie tersenyum, lalu tongkat itu tumbuh, dan kemudian dia mengenai Raja Batu. Raja Binatang Batu, melihat serangan ini, tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi ketika tongkat itu menyentuh tubuhnya, dia segera merasa seolah-olah jiwa binatangnya telah ditarik, yang membuatnya segera takut. Binatang batu lainnya penasaran dengan apa yang terjadi, dan Raja Binatang Batu berkata kepada binatang abadi lainnya, cepat, turunkan dia. Binatang abadi itu dengan cepat dimulai lagi, dan Lin Tian mengubah bayangan sihir yang tak terhitung jumlahnya kali ini, membingungkan pemandangan binatang abadi ini. Tidak hanya itu, bayangan ini melemparkan keterampilan binatang yang terperangkap bersama-sama, dan semua binatang abadi tiba-tiba merasakan tawanan terjatuh. Namun, Lin Tian sendiri sudah menampar punggung Raja Binatang Batu dengan tongkat. Roh Raja Binatang Batu segera diserap ke dalam tongkat. Ini menakut-nakuti Raja Batu dan berkata, kamu. Jiwa hewanmu telah diserap olehku. Jika kamu tidak ingin mati, jujurlah. Lin Tian tertawa dengan tongkat. Raja Binatang Batu tidak mau membiarkan binatang batu lain melakukannya lagi, tetapi binatang batu itu tidak tahu yang mana Buddha Lin Tian, jadi mereka hanya bisa menyerang sesuka hati. Lin Tian terus mengendalikan bayangan untuk melemparkan keterampilan binatang yang terperangkap, yang membuat Raja Binatang Batu lebih lemah. Lin Tian sengaja tersenyum, dan dia langsung menghancurkannya. Raja Binatang Batu dilanda kekosongan dan menjadi lebih tidak nyaman dan runtuh, sementara Lin Tian tertawa, masih ingin berani? Raja Binatang Batu menderita. Dia berteriak kepada binatang batu lainnya, pergi. Binatang batu ini segera berubah menjadi batu abadi di tempat, tetapi mereka sudah bersembunyi di pegunungan. Suyaleng selanjutnya, lari seperti ini? Jangan lari, tunggu aku membersihkan. Lin Tian menertawakan Suya, dan Suya waspada. Aku tidak takut padamu. Pada saat ini, Shayuan dan yang lainnya datang ke gunung, tetapi ketika mereka melihat tumpukan batu peri, mereka bertanya-tanya kemana perginya binatang batu itu. Terutama ketika Shayuan melihat bahwa Suya,
dia masih tertekan dan berkata, "Ya aku tahu pasti kamu gadis kecil yang bermain trik." "Ya, ini aku." "Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Dia mengakui, "Kamu." Shaiyuan ingin naik dan memberi Suya pelajaran yang bagus, tetapi memikirkan kemampuan Suya, dia harus melihat Lin Tian lagi. "Tuan kecil, aku akan memberikannya padamu." Lin Tian tahu bahwa Suya tidak mudah ditangkap, jadi dia tersenyum dan berkata, Tidak peduli dia, ayo pergi mencari sarang binatang batu itu." "Lao, mana?" Shaiyuan curiga, dan Lin Tian berkata setelah melihat sekeliling, Ikuti aku." Semua orang segera mengikuti, dan Suya melihat bahwa orang-orang ini mengabaikan diri mereka sendiri, dan segera menjadi cemas. "Hei, apakah kamu mengabaikanku?" Shaiyuan bercanda, Apa? Ingin kami menjagamu?" "Iya." "Kamu bermimpi, kami tidak akan tertipu." Setelah Shaiyuan membencinya, dia terus menjadi miliknya sendiri. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan Suya dan membiarkannya tertekan. Seperti yang diharapkan, Suya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia berani mengabaikanku. Pada saat ini, kupu-kupu berwarna-warni terbang keluar. Saudari Xiaoya, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Ayo pergi. Aku akan pergi ke binatang batu itu untuk membahas rencana selanjutnya." Suya selesai, berkedip dan menghilang lagi. Shaiyuan itu segera memberitahu Lin Tian, Tuan kecil, wench itu telah tergelincir lagi." "Tidak peduli dia." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia datang ke sebuah gua kecil, dan kemudian dia membawa semua orang ke gua. Setelah beberapa saat, saya sampai di gunung, dan ada batu peri di mana-mana. "Mas kecil Ter, orang-orang itu tidak akan keluar tiba-tiba dan menyerang kita, bukan?" Ketika Shaiyuan melihat hal-hal aneh di sekitarnya, dia khawatir. Lin Tian melihat lokasi keempat makhluk abadi dan berkata, sepertinya mereka telah mengatur susunan abadi dan batu di sini." "Arai batu abadi? Apa?" Shaiyuan curiga, dan Lin Tian menjelaskan, ketika Anda memasuki susunan ini, Anda tidak dapat menggunakan metode abadi apapun, artinya, Anda hanya dapat mengandalkan kekerasan. Shaiyuan langsung terkejut. "Apa? Dengan kekerasan?" Benar saja, mereka merasa bahwa kekuatan di tubuh mereka tidak dapat dikerahkan, dan bahwa Shaiyuan ingin menjadi pasir, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak dapat diubah sama sekali, dan kemudian dia sedang terburu-buru. "Sekarang, apa yang harus saya lakukan?" You Yantian melihat sekeliling dengan khawatir. Pada saat ini, Suya berdiri di atas batu di dekatnya dan tertawa. Bagaimana dengan itu?" "Nyaman." "Jalan napas Shaiyuan, kamu gadis bau. Apakah kamu siap untukku?" Suya sangat bangga dengan pertunjukan itu, dan dengan cara Yuan pasir yang tertekan, benar-benar gadis yang aneh. Tapi Suya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum pada Raja Batu di satu sisi dan berkata, "Keluar dan perbaiki mereka dengan baik." Pada saat ini, Stone Beast terdekat muncul satu persatu, dan Raja Binatang Batu, berdiri di atas rumput, juga menatap Lin Tian sambil tersenyum, "Bukankah kamu sangat kuat? Ayo, sekarang terserah Anda." "Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa."